Saudara, dibuka jalannya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, namun kini terancam terganjal oleh Majelis Kehormatan MK. Ya, seperti itulah situasi yang tengah menghinggapi langkah politik Gibran. Langkah Gibran untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 dengan menjadi Bacawapres Prabowo masih menempuh jalan berliku. Putusan MK ternyata belum menjamin jalan yang dilalui Gibran mulus bak jalan tol. Putusan MK yang menuai kontroversi karena dinilai ada unsur kepentingan kini dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK. Di satu sisi, Partai PDIP mendengungkan hak angket atau putusan MK di DPR. Saudara, sejumlah elemen masyarakat ramai-ramai melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi ke Majelis Kehormatan MK, mulai dari organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum, lembaga bantuan hukum, hingga guru besar dan akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society. Total ada 18 laporan yang diterima Majelis Kehormatan MK. Dari 9 hakim konstitusi, Anwar Usman, sang ketua hakim MK, adalah pihak yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena memutus perkara yang syarat dengan konflik kepentingan. Anwar Usman memiliki kekerabatan sebagai ipar dari Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. Salah satu pelapor penuntut agar Anwar Usman dipecat dan juga meminta KPU membatalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Memberhentikan Pak Anwar Usman sebagai hakim MK dan sebagai ketua MK dan menimbulkan implikasi hasil putusan itu seperti apa, yaitu membatalkan putusannya dan KPU harus membatalkan nama Gibran Rakabuming sebagai cawapres 2024. Pada Selasa siang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjalani pemeriksaan pertama atas dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan MK. Pemeriksaan Anwar ini berkaitan dengan proses administrasi yang dilakukan oleh Hakim MK dalam proses pengambilan keputusan. Rencananya, Anwar akan kembali diperiksa Majelis Kehormatan MK pada Jumat besok. Anwar Usman membantah soal adanya konflik kepentingan serta lobi-lobi saat menangani dan memutuskan perkara batas usia capres dan cawapres. Oh, nggak ada, ini pengadilan norma, bukan pengadilan fakta. Oh, ya benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan sebenarnya? Ya udah, oke. Setelah rangkaian pemeriksaan pada Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Hasyidiki mengaku menemukan banyak masalah etik di balik putusan syarat capres dan cawapres. Satu di antara masalah adalah adanya unsur kekerabatan. Selain itu diduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat pemusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia capres-cawapres. Jimli juga menyebut sudah mengantongi video bukti CCTV yang berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Sakibriru. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, nah, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Pertanyaannya, jika memang terbukti ada pelanggaran etik yang dilakukan dalam proses putusan MK terkait usia capres dan cawapres, apakah Majelis Kehormatan MK bisa mengubah putusan MK ini? Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi Ferry Amsari menyatakan, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, jika terbukti ada pelanggaran, maka putusan MK ini dianggap tidak sah. Dan ini bisa dijadikan kesempatan
untuk mengajukan permohonan untuk pembatalan putusan MK. Di dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan putusannya tidak sah. Oke. Tapi pilihan tidak sah itu bisa dengan cara lain. Misalnya dengan membatalkan putusan 90 ini. Oke. Kalau terbukti putusan MK Majelis Kehormatan itu menyatakan terjadi pelanggaran etik, ini dapat menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan dan cukup menurut saya diperbaiki 1 hari. Karena kan di putusan 90 yang mayoritas itu kan sebenarnya boleh di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jadi gubernur. Tidak ada wali kotanya. Di tengah proses sidang etik pada Hakim Mahkamah Konstitusi, dari gedung DPR muncul keriuhan baru. Anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu tiba-tiba melakukan interupsi di tengah rapat paripurna. Masinton mengusulkan pimpinan DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Masinton melihat keputusan MK tidak lagi berdasarkan kepentingan konstitusi, melainkan mengarah pada keputusan tirani. Namun anggota fraksi Gerindra di DPR, Habibur Rahman menilai usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat. Menurut Habibur Rahman, secara azas DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti MK. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Legislatif ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks teknis keputusan lembaga legislatif seperti putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan MK, ya, nggak bisa menjadi objek hak angket. Ya, Terkait pengajuan hak angket oleh anggota DPR dari fraksi PDIP, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika berdasarkan aturan, hak angket adalah ditujukan untuk pemerintah atau eksekutif. Meski demikian, Mahfud mempersilahkan pada DPR jika ingin melakukan hak angket dan tidak akan ikut campur. Ya saudara, jika di ruang rapat paripurna muncul wacana hak angket, di hari yang sama, Komisi 2 DPR RI yang saat itu menggelar rapat kerja dengan KPU menyepakati peraturan KPU mengenai perubahan syarat usia Capres dan Cawapres tentang pemilu yang memutuskan syarat Capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. Sebetulnya kan ini tinggal kita menerima saja, ya. Kan cuma hanya satu pasal saja perubahannya, ya, dan saya kira itu kan tidak bisa lagi diutak-atik atau ditafsirkan, karena kan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Jadi apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi yaitu letterless. 7 November Majelis Kehormatan MK akan memutuskan hasil pemeriksaan pada Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik di balik putusan syarat Capres-Cawapres. Apakah putusan Majelis Kehormatan MK ini nantinya akan berpengaruh pada putusan MK dan berefek pada langkah politik Gibran untuk maju ke Pilpres? Kita nantikan. Saudara, usai jeda di berita utama, seorang mertua di Pasuruan, Jawa Timur tega membunuh menantunya sendiri yang tengah hamil 7 bulan. Informasi selengkapnya tetap di berita utama.